2 Raja-Raja pasalnya yang ke-22 ayat 11 sampai dengan ayat 13. Segera sesudah raja mendengar perkataan kitab Taurat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya. Kemudian raja memberi perintah kepada Imam Hilkia, kepada Ahikam bin Safan, kepada Ahor bin Milka, kepada Safa panitera itu, dan kepada Asaya hamba raja. Katanya, "Pergilah, mintalah petunjuk Tuhan bagiku, bagi rakyat dan bagi seluruh Yehuda tentang perkataan kitab yang ditemukan ini, sebab hebat kehangatan murka Tuhan yang bernyala-nyala terhadap kita oleh karena nenek moyang kita tidak mendengarkan perkataan kitab ini dengan berbuat tepat seperti yang tertulis di dalamnya." Selamat pagi, Ibu Bapak, Saudara, anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit Semarang. Apa kabar Anda pagi hari ini? Semoga hari ini kita boleh menjalani kehidupan dengan hati yang penuh dengan sukacita dan dengan kerinduan untuk hidup mempermuliakan nama Tuhan dengan menjadi berkat. Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sejak kecil saya senang sekali membaca komik-komik ataupun membaca cerita-cerita yang ditulis oleh penulis-penulis terkenal. Entahkah itu berlatar belakang sejarah, entahkah itu merupakan kisah-kisah fiktif yang sungguh indah. Satu di antaranya adalah kisah di mana Walt Disney menulis kisah tentang Putri Salju. Ya, saya teringat satu adegan di mana ibu peri penyihir mencoba bercermin, dan setiap kali ibu peri penyihir ini bercermin, ia bertanya, "Hai cermin di dinding, siapakah perempuan tercantik di dunia ini?" Lalu kemudian cermin itu bisa menjawab, "Engkaulah ibu peri penyihir, engkaulah yang tercantik di dunia ini." Sampai suatu ketika ibu peri penyihir ini kembali bercermin dan bertanya, "Mirror, mirror on the wall, who is the most beautiful person in the world?" Siapakah pribadi yang paling cantik di dunia ini? Kali itu sang cermin menjawab jawaban yang tidak terduga. Sang cermin berseru, "Yang tercantik di dunia adalah seorang perempuan, gadis bernama Putri Salju." Tentu saja ini menyebabkan sang peri penyihir itu menjadi begitu marah dan ia mau membinasakan sang Putri Salju tersebut. Artinya, Ibu Bapak Saudara yang terkasih,
ketika kita bercermin, atau ketika siapapun juga bercermin, di situ ia akan mendapati sebuah kebenaran, entahkah itu kebenaran yang menyenangkan, entahkah itu kebenaran yang menyakitkan. Dan tampaknya itu pula lah yang dialami oleh Yosia ketika ia menjadi raja di Yerusalem. Ada satu waktu di dalam periode kepemimpinannya, ia mendapati bahwa Taurat yang selama ini ditinggalkan, yang selama ini tidak dipedulikan oleh orang-orang Israel, hari itu ditemukan, hari itu kemudian dibacakan di hadapannya, dan hari itu juga Yosia sang raja seperti melihat cermin. Ya, bukankah memang Taurat adalah cermin, mengajak seseorang yang membaca, mengajak seseorang yang melihatnya untuk bercermin, melihat diri sendiri. Oh, ternyata aku memiliki kelebihan ini, aku memiliki kekurangan itu. Dan hari itu Yosia melihat carut marut wajah bangsanya, bangsa Israel, di hadapan Tuhan. Sehingga di situ ia menyadari keberdosaan dirinya, juga keberdosaan bangsanya. Itu sebabnya kemudian Yosia mengoyakkan jubahnya dan memerintahkan pertobatan. Ibu bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, membaca Taurat, membaca Alkitab, membaca firman Tuhan sebenarnya adalah satu kegiatan yang mengajak kita semua untuk kembali bercermin. Apakah secara rohani aku sudah memiliki kehidupan seperti yang Tuhan kehendaki? Karena dengan membaca firman Tuhan, kita diingatkan apakah kita telah menjalani kehidupan kita dengan benar. Dan berbicara tentang cermin, saya juga teringat sebuah lagu yang dinyanyikan oleh idola saya ketika saya masih remaja, Michael Jackson, The King of Pop. Ya, Michael Jackson pernah menyanyikan sebuah lagu. Kira-kira lagu tersebut memiliki lirik demikian: ketika engkau bercermin, engkau akan melihat sosok pribadi, dan ketika engkau ingin melihat perubahan yang terjadi di dunia ini menjadi lebih baik, engkau harus memulai dengan perubahan dari orang di dalam cermin tersebut. Ibu bapak, saudara yang terkasih, mari kita terus-menerus membuka hati dan kehidupan kita, membiarkan Tuhan bekerja melalui firman-Nya di dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita boleh dikatakan sebagai hidup yang benar, karena kita terus-menerus berada di dalam proses menjadi benar di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi,
kami bersyukur kepadamu untuk firman yang boleh kami baca, kami dengar dan kami renungkan pagi hari ini. Ajarlah kepada kami untuk boleh memiliki hidup yang benar dengan kami memiliki kesempatan-kesempatan untuk terus bercermin melalui firman Tuhan. Dan dengan demikian, langkah-langkah hidup kami menjadi langkah-langkah kehidupan seperti yang Tuhan kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas, Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih. Tetap semangat dan jangan lupa tetap lakukan protokol kesehatan 5M. Ingat, pandemi belum berakhir. Amin.